Baik, Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat-sehat, Pak. Wah, sepertinya Bu saya lupa doang ini ya. Yang paling semangat pakai baju merah dia nih. Siapa? Pak Udin juga kayaknya semangat ini. Semangat, Pak. Semangat sore. Mantap. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar segala apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk agama, terutama untuk bangsa dan negara kita juga. Mungkin siapa yang kira-kira yang mau mimpin doa hari ini? Pak Sahir, Pak. Oh, boleh Pak Syahir, silakan Pak Syahir. Ya, saya lagi, Pak. Oke lah. Mungkin Bapak lebih ganteng hari ini. Ya. Oke, baik. Mari teman-teman sebelum kita mengikuti materi yang akan disampaikan oleh Bapak instruktur kita, Bapak Ali, baiknya kita berdoa agar nanti dalam pelaksanaan penyampaian materi ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa mulai. Selesai? Oke. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Syahir. Siap. Ya, hari ini kita memasuki modul yang dimana adalah prinsip asesmen. Pertama-tama yang penting kita pelajari dari asesmen ini adalah ada beberapa prinsip, yaitu prinsip yang terdapat pada asesmen itu adalah 5. Oke, langsung aja to the point-nya. Kita yang pertama itu adalah prinsip asesmen. Asesmen yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan juga orang tua. Di mana asesmen itu sangat bisa disebut bisa lingkaran atau alurnya. Pertama itu adalah perencanaan pembelajaran. Setelah rencana pembelajaran itu kegiatan belajarnya. Setelah melakukan kegiatan belajar itu, maka kita adakan asesmen. Dari asesmen juga kita bisa mengevaluasi pembelajaran kita, mulai dari rencananya hingga kegiatannya juga. Terus yang prinsip yang kedua adalah asesmen itu perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan, di mana asesmen dapat digunakan untuk yang pertama mendorong proses belajar, menjadi bagian dari pembelajaran. Yang kedua adalah menilai hasil belajar, mengambil keputusan di akhir suatu tahapan atau yang disebut dengan asesmen sumatif. Yang ketiga yaitu menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik, atau yang sering kita sebut adalah asesmen diagnosis. Prinsip asesmen yang ketiga adalah asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi kaya bagi guru, peserta didik, ataupun orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian belajar, serta keputusan tentang langkah-langkah untuk selanjutnya. Yang dimaksud dengan asesmen yang berkeadilan itu adalah penilaian yang tidak menguntungkan atau tidak merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, ataupun status sosial ekonomi. Nah, asesmen juga memiliki validasi yang tinggi sehingga informasi yang dihasilkan terpercaya. Asesmen itu juga reliable, dapat diperbandingkan hasilnya karena konsisten. Asesmen itu juga disebut sebagai adil dan objektif, yaitu karena menggunakan kriteria dan prosedur yang logis, sistematis, dan juga jelas, dengan pengaruh subjektif penilaian yang rendah. Prinsip asesmen yang keempat, yaitu asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang disampaikan,
teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Nah, di mana dalam asesmen ini kita harus menghindari beberapa hal. Yang pertama itu hanya berfokus pada asesmen sumatif, yaitu hanya berfokus pada nilainya aja, tapi kita tidak berfokus bagaimana individual daripada siswa kita. Yang kedua, yang perlu kita hindari adalah teaching to the best. Jadi jangan sampai pada saat kita melakukan KBM, kita merasa guru itu yang paling baik, merasa guru itu yang paling benar. Itu yang perlu kita hindari. Yang ketiga yang perlu kita hindari adalah instrumen asesmen tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Di mana maksudnya ini adalah bahwa instrumen itu kadang-kadang ada yang nambahin, ada yang membuat penyesuaian, tapi tidak untuk mencapai pembelajaran atau tujuan pembelajaran itu jadi kendor, tidak tercapai capaiannya. Yang keempat, asesmen itu harus dihindarkan yaitu melaksanakan asesmen hanya sebagai alat untuk mendapatkan nilai. Nah, kalau di asesmen digunakan cuma untuk mencapai nilai, ya tentu anak-anak kita akan melakukan apapun tindakannya. Yaitu misalnya bisa saja dengan copy paste kalau kita secara TIK, atau mungkin bisa saja menyediakan alat-alat yang lain. Mungkin kalau dalam hal ini siswa-siswi kita lebih pintar daripada kita. Itu maksudnya. Terus prinsip asesmen selanjutnya yang kelima adalah dalam asesmen itu kita perlu melakukan laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik, di mana sifatnya itu sederhana dan informatif. Selain informatif, juga memberikan informasi yang bermanfaat, baik itu untuk peserta didik ataupun orang tua, di mana datanya yang kita gunakan itu untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Semisalnya Bapak Ibu mungkin menerima siswa ini di kelas 10. Bisanya mungkin kita anggap kemampuan anak itu masih awal atau bisa kita sebut dari titik nol. Tetapi setelah melakukan pembelajaran, kira-kira dia dapat nilai berapa kategorinya? Apakah dia kalau misalnya dia di kelas 10, apakah dia sudah berhak mendapatkan nilai 1 atau nilai 2, bahkan sampai dengan nilai level 8. Itu kita tentukan melalui pembelajaran. Tapi jangan sampai nilai itu jadi acuan. Tapi kita harus memperhatikan kemampuan dari siswa itu individualnya, mungkin faktor-faktor yang mendukung daripada siswa-siswa itu. Terus yang penting kita ingat itu adalah guru diharapkan mampu menerapkan moderasi dalam asesmen, yaitu memastikan antara guru mampu melaksanakan asesmen secara adil, konsisten, dengan menggunakan kriteria tertentu, melakukan komunikasi, konfirmasi, dan klarifikasi antar guru. Di sini maksudnya adalah biar nggak ada yang namanya miskomunikasi. Jangan sampai nanti siswa satu, "Pak, Ibu, nilai saya kok segini? Padahal saya bisa loh," gitu. Terus yang wali kelasnya mungkin nuntut juga ke kita sebagai guru, "Bapak Ibu kok pelit amat sih ngasih nilai?" Padahal kita sudah menyesuaikan dengan proses belajarnya, kita sudah merhatikan, terus kita lakukan asesmen, setelah asesmen kita lakukan evaluasi. Tetapi memang kemampuan anak itu seperti itu. Itu mungkin secara sumatifnya. Secara kognitifnya, kita bisa perhatikan, oh ternyata faktor anak ini kemampuannya sampai sini. Oh anak ini, oh kenapa jadi begini? Oh di rumahnya cuma bermain. Artinya kita harus memperhatikan juga faktor-faktor tersebut. Baik, mungkin itu secara prinsipnya. Sekarang mungkin ada yang mau ditanya? Pak Syahudin, Bu Selva, atau Pak Hari? Kok pada ini ngerti apa pada bingung jadinya? Ngerti Pak, sangat jelas Pak penjelasan dari Bapak. Ya, Pak, tahu Pak.
Oke, kalau memang begitu, berhubung waktu kita agak cukup panjang, biar nggak tegang-tegang banget, mungkin kita bisa senyum sedikit. Saya akan tampilkan ada nih video yang cukup lucu, mungkin Bapak Ibu bisa melihat, mungkin kalau perlu bisa ngikuti gerakan ya. Baik, sebentar Siap, ya, siap. saya share screen. Stop share screen. Baik, sebentar saya tampilkan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa joget juga biar agak senyum. Nah, jadi jangan terlalu pusing. Nah, kalau ini pakai asesmen apa nih, Pak? Coba Bu Selva ikutin gerakannya. Kan ini. Aduh, pakai dasi, bajunya Iya. sobek-sobek ini. Tapi ini bukan profil gurunya kan, Pak? Nah, Oh, keren, belum keren. selesai. Oh, keren selesai, keren, keren. Ini kayak tari ubur-ubur. Coba Pak Ari bisa nggak? Nggak bisa Pak, pinggang saya udah nggak ada Pak. Kegedean ya ikat pinggangnya ya? Ini Ini yang kalau masih punya, iya kalau yang di masih punya pinggang ini baru. goyang Kayaknya, Pak. kewer ini masih rame di anak-anak pramuka ini Pak kalau di tempat saya ini Pak. Iya Pak, betul. Kayaknya kita juga perlu refleksinya. Iya. Oh, oh masih belum. Ini kayak Power Ranger. Iya mau Baik. berubah itu Pak. Mungkin Director, Pak. pertemuan selanjutnya mungkin baru kita tuntaskan videonya, itu cuma refleksi aja biar Bapak Ibu agak senyum dulu. Tidak terlalu Jangan tegang. tegang amat. Oke, Sudah kita senyum lanjut itu, Bapak Ibu materinya. Saya akan tampilkan screen-nya kembali. Ya, selanjutnya itu kita akan pembahasannya itu bagaimana sih keterkaitan antara asesmen dengan prinsip pembelajaran. Di sini juga ada 5 keterkaitannya, yaitu pertama itu pembelajaran itu dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Mungkin ini sudah cukup jelas, Bapak Ibu juga sudah sering melaksanakannya, mulai dari penerimaan peserta didik itu, terus kemampuan siswa-siswi itu juga mungkin Bapak Ibu sudah paham. Setelah dia masuk di kelas 10, bagaimana perkembangannya, tentu kita juga sudah mengerti. Yang kedua adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi melalui asesmen ini, kita mengajarkan siswa-siswi itu jangan sampai drop. Dropnya itu apa? Ketika melihat hasil. Jadi kita harus mampu memotivasi siswa-siswi ini bagaimana agar mereka itu bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Misalnya pada asesmen hari pertama nilainya misalnya 40, tentu ada siswa itu yang langsung menjadi minder. Kok saya cuma dapatnya 40, padahal teman-teman saya bisa dapat sekian. Nah, itulah tugas kita Bapak Ibu bagaimana membangkitkan semangat siswa-siswi kita. Yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Nah,
perkembangan kognitif. Artinya kita harus memahami sifat daripada individual daripada siswa-siswi kita. Setelah kita paham, maka kita laksanakan dengan karakter peserta didik. Kalau kita sudah mengerti karakter siswa didik kita, maka dengan mudah, oh ternyata dia ini butuhnya ini. Oh ternyata beliau ini butuhnya ini. Mungkin dia kendalanya begini. Nah dengan itu maka kita akan sangat mudah untuk menguasai kelas kita tentunya. Selanjutnya yang nomor 4 itu pembelajaran itu harus relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Nah, di sini yang dimaksud dengan pembelajaran relevan itu, kita misalnya memberikan tugas kepada peserta didik, tapi isi daripada tugas itu adalah bagaimana dengan sangkut pautnya dengan budaya di rumah, mungkin dengan budaya yang ada di sekitarnya, baik dari lingkungan sekolahnya, baik dari sisi daripada keluarganya. Nah, setelah kita lakukan pendekatan ini, maka kita ajak orang tua dan juga mitra studi kita agar pendekatan juga. Setelah udah ada pendekatan ini, maka kita juga saling tertarik nantinya tentu. Misalnya ketika perubahan ini sudah terjadi, maka dengan mudah mitra kita ini atau kita anggap mereka sebagai mitra, mereka merasa nyaman. Setelah mereka merasa nyaman, maka pembelajaran itu akan berjalan dengan sangat lancar. Selanjutnya adalah kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, pembelajaran yang dimaksud ini adalah jangan sampai pembelajaran itu hanya sekedar untuk memenuhi nilai. Tetapi pembelajaran yang dilakukan itu adalah bagaimana untuk mempersiapkan ke depannya. Mungkin persiapan misalnya pada saat setelah lulus, oh dia bisa langsung bekerja, setelah misalnya bekerja sesuai atau tidaknya dengan budaya lingkungan industri, mungkin itu tugas kita untuk mempersiapkan. Kalau misalnya sekedar nilai, ya tentu Bapak Ibu juga sudah lebih banyak tahu bagaimana sih nilai-nilai yang kita berikan kepada siswa-siswi itu, bagaimana sih cara pencapaiannya itu. Tetapi dalam hal ini kita diminta adalah orientasi kita pada saat melakukan asesmen dan prinsip pembelajaran itu harus panjang. Artinya kita bisa mengukur, oh mungkin 10 tahun ke depan anak ini bisa jadi ini dengan kemampuannya ini. Mungkin itu. Oke, mungkin ini yang paling ditunggu Bapak Ibu. Mungkin sekian. Kalau memang ada yang kurang paham, Bapak Ibu boleh open mic-nya untuk bertanya. Atau mungkin yang ada yang mau memberikan tambahan atau masukan. Pak Hari, Pak Syahriuddin, sama Bu Selva. Wah, Ibu kayaknya paling cantik di sini. Iya, Pak, Iya, karena Bu paling Selva paling perempuan ini. Oh iya. Apa Pak Ini, Syahriuddin Pak, mau nyusul? Iya Bu, silakan Bu. mau bertanya ini, Pak, tentang prinsip asesmen ya, Pak. Tadi dijelaskan bahwa ada apa? Salah satu prinsipnya itu dia untuk masa depan gitu ya, Pak ya, tadi ya, Pak ya. Iya, betul Ibu. Nah, kalau ini tips dan triknya gimana, Pak? Apakah kita harus bekerja sama dengan Dudi untuk mengetahui nanti ke depannya anak-anak dengan keahlian tertentu yang bisa nanti datang ke masyarakat gitu, atau bagaimana nih Pak tipsnya supaya prinsip pembelajaran ini tercapai, bahwa pembelajarannya itu harus berorientasi ke masa depan gitu, Pak. Terima kasih Pak. Baik Ibu, terima kasih. Sebelum saya jawab, siapa tahu ada yang bisa menjawab terlebih dahulu atau yang lebih detail dari Pak Hari atau mungkin Syahriuddin. Bagaimana Bapak-bapak? Belum ada, Pak. Oh, baik. Kalau belum ada. Saya jawab pertanyaan dari Bu Selva. Jadi bagaimana sih orientasinya agar siswa-siswi ini bisa berpikir sampai ke depan atau kita persiapkan dan bagaimana caranya mungkin kita
menggandeng daripada industri ya, Bu. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan pendekatan dulu terhadap industri, kira-kira sekian tahun atau tahun depan misalnya, mereka itu butuh kualifikasi seperti apa siswa-siswi kita. Setelah kita mengetahui, kebutuhan mereka, maka kita persiapkan siswa-siswi kita di sekolah. Di sekolah juga tentu kita ceritakan hal-hal apa saja yang dapat memotivasi siswa ini, agar bisa meningkatkan daripada belajarnya, motivasinya, itu yang kita lakukan. Nah, setelah itu kita melakukan misalnya dari tugas-tugasnya itu bisa kita berikan misalnya tim, atau setelah tim kita, mewajibkan siswa-siswi itu misalnya mampu menciptakan produk-produk baru, di mana produk ini juga sesuai dengan standar perusahaan atau industri. Mungkin begitu, Ibu. Hmm. Siap, Pak. Terima kasih penjelasannya, Pak. Baik, Ibu, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu ditanyakan atau yang perlu ditambahkan? Saya Pak Ali, untuk ini, Baik, Pak, selain silakan, Pak. dari 3 asesmen itu, yang apa tadi, diagnosis ya, Iya, diagnosis, formatif, sama sumatif ya. Apakah nanti dari 3 itu bisa kita lakukan penilaian untuk, praktikum atau mungkin ada, apanya sendiri, Pak? iya. Baik, Pak. Mungkin, secara penilaian dalam praktek itu asesmen yang sumatifnya itu mungkin kita bisa melihat dari cara kerja siswa-siswi kita, setelah Mhm. itu baru kita masukkan ke dalam penilaiannya. Sedangkan dalam kognitif, kognitif itu kita lihat etos kerja, disiplin daripada siswa-siswi kita itu mampu atau tidak melaksanakan budaya kerja secara industri. Nah, setelah itu mungkin yang satunya lagi kita lakukan evaluasi juga, Pak. Jadi kita lihat, oh kita lakukan penilaian, oh secara misalnya pribadinya, itu mungkin, Pak. Makasih, Pak. Baik, Pak, sama-sama, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, sedikit Pak Ali mungkin yang mau saya tanyakan. Eh, Kalau di asesmen yang sekarang ini itu kan mesti dilihat daripada karakter peserta didik Pak ya. Itu Ya, kira-kira kalau misalkan nih kalau dia eh, apa ya kira-kira nggak selesai di kompetensinya itu eh, bisa naik atau naik bersyarat atau belum bisa naik itu bagaimana Pak? Karena kan kalau kita pisah-pisahkan seperti itu nanti repot nggak dengan kelas-kelasnya itu Pak? baik, Pak. Jadi kalau misalnya ada siswa yang tidak mampu mengikuti pelajarannya atau menyesuaikan dengan teman-temannya, pertama kita lakukan dulu tahapannya, Pak. Misalnya asesmen pertama kita lakukan secara serentak. Secara serentak itu misalnya barengan dengan temannya semua. Kita lakukan asesmen, setelah itu maka akan ketahuan siswa-siswi yang tidak mampu. Tentu begitu tahapannya, Pak, ya. Nah, setelah itu kita evaluasi nih, kira-kira siswa mana nih yang tidak mampu. Kita lihat, terus kita kalau perlu kita lakukan refleksi kembali. Kita refleksi, setelah itu kalau memang masih tidak mampu, kita kembalikan lagi dengan disiplin sekolah masing-masing, Pak. Kalau biasanya ada beberapa sekolah bisa menaikkan misalnya, tetapi dengan ada syaratnya. Kalau nanti tidak sesuai kriteria itu mungkin bisa di-out-kan lagi atau diturun kelaskan. Dan ada juga beberapa sekolah kalau tidak mampu langsung di-drop out atau langsung keluar. Kenapa langsung keluar? Karena banyak siswa-siswi kalau misalnya tidak naik tingkat, itu tidak mau lagi sekolah di sekolah itu. Mungkin begitu kejadiannya, Pak. Pak mungkin menambahkan sedikit, Pak. Iya, Bu, silakan, Bu. Pertanyaan Pak Syahir. Nah, kalau tadi
yang disampaikan Pak Syahir sudah dijelaskan sama Pak Ali. Mungkin yang ingin saya tambahkan sedikit, itu dia makanya kenapa asesmen formatif persentasenya lebih besar Pak daripada sumatif. Jadi kita berorientasi pada prosesnya, ketika siswa itu mengalami berbagai kendala, nah itu kita pacu dalam formatifnya Pak. Ketika sudah oke dalam status formatif, diakhiri dengan sumatif kan ya Pak, pada kenaikan kelas dan lain-lain. Nah itu baru ketika memang siswa tersebut betul-betul tidak bisa berproses di formatifnya, nah mungkin baru ada kebijakan dari masing-masing sekolahnya gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Selva, luar biasa banget ini. Baik, kalau memang sudah cukup, mungkin hari ini saya menyampaikan materinya cukup sekian, tapi ada baiknya sebelum kita tutup, boleh dari Bapak Ibu yang ikhlas untuk melakukan doa dulu. Kita berdoa dulu. Pak Hari. Pak Hari mungkin ya. Oh, tadi Pak Zair udah ya? Iya, tadi Oh. saya, Pak. Oh ini. Iya. Ini yang buka siapa, yang nutup siapa? Oke lah, baik Pak. Gantian mungkin Pak. Gantian ya. Ya, Kolaborasi Baik, Pak. baik Bapak Ibu, sebelum mengakhiri materi kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Ya, semoga apa yang kita lakukan hari ini diberi berkah sama Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, terima kasih karena hari ini sudah mengikuti materinya. Semoga kita sehat selalu dan sampai ketemu di lain waktu. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.